Hello, welcome back to my channel. Halo Sobat Ambisku. Kita balik lagi ke channel aku dan kali ini aku punya berita bahagia. Jadi barusan aja kemarin di tanggal 26 Mei 2025 aku akhirnya submit tesis aku. Ya memang untuk level PhD ini biasanya di beberapa negara tuh bisa ada perbedaan gitu ya. Kalau di US atau mungkin di Europe ya, jadi milestone terbesarnya itu memang tesis defense gitu ya. Tesis defense itu kayak semacam sidang terbuka. Nah, tapi kalau misalnya di Australia itu, even kita di tahap submit pun, itu sudah dicatat sebagai milestone yang major dalam perjalanan PhD karena hampir semua pekerjaan kita sebagai student itu sudah selesai. Jadi tahapnya kita submit, kemudian setelah disubmit, tesis kita akan diujikan kepada internal examiners, misalnya dari penguji dalam nih. Penguji dalam tuh maksudnya penguji yang dari kampus, kemudian juga dikirim ke examiner yang dari luar. Jadi memang examiners yang diundang oleh supervisor kita untuk turut menguji disertasi kita atau tesis kita. Nah, gimana nih caranya mereka bisa diundang gitu ya? Dilihat dari expertise-nya. Kalau expertise-nya memang cocok sama bidang yang kita ambil sebagai bahan disertasi, ya maka mereka akan diundang menjadi examiners kita. Nah, kebetulan aku dapat 2 examiners ini. Yang pertama dari the University of Florence, kemudian satunya dari Beijing University. Oh, deg-degan banget. Jadi kemarin itu aku baru bisa selesai tektokan chatting sama supervisor dan akhirnya mendapatkan restu untuk submit itu di jam 6 sore. Jadi itu astaga, emang bener-bener kayak tegang banget. Jadi kita tuh kan setiap student punya sistem gitu ya di sistem kampusnya. Jadi kalau di UNSW itu namanya GRIS atau kita panggilnya GRIS lah. Nah, di GRIS itu adalah platform yang memang mencatat record perjalanan PhD kita. Jadi dari tahun pertama, kemudian kita confirmation review, kemudian tahun kedua ada RPR, tahun ketiga ada RPR juga. RPR ini research progress review sampai akhirnya kita submitting our PhD thesis gitu. Nah, dari proses yang kemarin, dari semua proses itu memang yang paling deg-degan ya otomatis yang milestone yang terakhir. Dan kalau kalian mau lihat gimana ketegangannya, ini aku masih nyimpan rekamannya kemarin. Aku mau submit tesis aku. Deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ayo sini lihat. Sini lihat lagi. Oke. Pencet ya guys ya, submit. Ya Allah, deg-degan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. You are about to submit your thesis. Please ensure that you have uploaded all relevant documents including your thesis. Nggak tahu mau ngomong apa di komen sini ya. Thank you. Apa ya? Aku nggak tahu mau ngomong apa ya. Panggil saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Mau nangis jadinya ya Allah. Gimana rasanya? Yang pertama rasanya emosional banget karena di beberapa bulan terakhir itu emang intens banget yang aku sama supervisor emang benar-benar di-push untuk bisa selesai tepat waktu. Jadi karena aku kan dapat beasiswanya kan dari LPDP ya. Di LPDP itu aku enroll waktu awal masuk PhD itu di bulan Mei 2021. Nah, beasiswaku habis itu di bulan April. Jadi selama bulan Mei ini aku udah nggak nerima beasiswa lagi gitu. Jadi pakai sisa-sisa tabungan yang ada untuk bertahan di sini sampai memang jadwalnya aku mentoknya untuk submit gitu. Sebenarnya aku masih punya waktu sih ya sampai
bulan Juni. Jadi sebenarnya deadline aku banget untuk submit tepat waktu itu masih bisa di bulan Juni, di awal Juni sampai pertengahan. Nah, tapi karena beasiswanya udah habis juga ya, jadi aku maunya cepet-cepet selesai. Jadi tuh bener-bener sama supervisor aku dibantuin untuk aku bisa selesai sampai akhir bulan Mei ini gitu. Dan alhamdulillahnya di tanggal 26 kemarin supervisorku udah oke, tesisnya in a good shape, maka oke, kamu bisa submit. Meskipun supervisorku tipenya yang perfeksionis banget gitu ya, jadi capek banget bolak-balik di revisi dan aku udah sampai nangis gitu loh, udah sampai nangis, ya ampun ini kapan sih boleh submitnya gitu. Tapi akhirnya boleh submit juga gitu. Jadi yang pertama perasaannya tuh emosional karena yang pertama capek, yang kedua juga karena selama ini ya, selama 4 tahun juga banyak emosi-emosi yang tertunda, jadi sebenarnya banyak rasa banyak yang terjadilah dalam hidup aku selama 4 tahun PhD ini, namun kayak nggak boleh sedih dulu. Nggak boleh sedih, bolehnya pokoknya kerja gitu. Jadi ketika akhirnya selesai mencet tombol submit itu dan udah sampai keluar receipt-nya ya, bilang congratulations you have submitted your thesis, itu rasanya mau nangis, ya ampun, sampai sekarang juga masih mau nangis. Kayak nggak percaya, karena aku ngerasanya selama PhD ini menurut aku lumayan dar-der-dor gitu ya kehidupan. Dari sisi life in general sama dari PhD-nya sendiri, aku juga sempat mengalami beberapa kali kesulitan gitu dalam menjalankan disertasi aku. Aku di tahun awal itu juga sempat beberapa kali ganti fokus riset, kemudian juga aku ethics 2 kali. Ngurus ethics application tuh 2 kali, satu aja udah bikin gila gitu ya, apalagi 2 kali gitu. Jadi ya sangat emosional, belum lagi ada hal-hal lain yang ada aja gitu kan. Kadang-kadang memang something unexpected happens gitu. Jadi ya rasanya cukup emosional, tapi at the same time aku juga ngerasa relieved, meskipun belum 100% ya, karena kan belum 100% karena memang belum resmi doktor gitu kan. Jadi masih menunggu hasil review dari para examiners itu prosesnya sekitar 2-3 bulan sampai aku mendapatkan feedback dari mereka, kemudian aku address feedback dari mereka, baru deh setelah itu aku bisa dinobatkan secara official bahwa aku meraih gelar doktor. Jadi 90% relieved karena the big work-nya sudah selesai, tapi 10% juga belum relieved karena ya masih menunggu hasil gitu, hasil yang lebih pasti gitu. Terus biasanya nih pertanyaan orang-orang, so what's next Sofia? Apa nih kelanjutannya nih dari PhD nih? Oke, jadi rencana aku ke depan yang pasti sama ya, seperti pengangguran-pengangguran yang lain. Yaitu nomor 1 adalah mencari kerja gitu ya. Aku berharap aku bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill set aku. Tapi kayaknya kalau misalnya nggak sesuai skill set juga, selama working environment-nya sehat, boleh juga sih, come on, in this economy. Nggak apa-apa, nggak sesuai banget sama skill set, nggak masalah ya. Yang penting kantornya juga mendukung growth kita gitu ya. Oke, kemudian, nah kalau misalnya, namanya juga kan, ini kita semua kayaknya lagi krisis global gitu ya. Aku juga nggak bisa mengandalkan 100% aku harus dapat pekerjaan di company atau academic profession gitu ya. Jadi aku juga akan berusaha untuk mulai bereksperimen self-employed, tidak menutup diri untuk menawarkan jasa-jasa atau kolaborasi dan sebagainya. Karena emang lagi krisis global gitu ya, aku juga nggak mau terlalu mengandalkan 100%
diterima bekerja di suatu tempat gitu ya. Karena kan juga memang lapangan pekerjaan itu susah, apalagi di Indonesia gitu ya. Jadi ya aku akan mencari-cari peluang untuk self-employed. Aku akan explore apa sih yang bisa aku lakukan kalau aku nggak bekerja sama orang gitu. Dan aku rasa dengan bekal kemarin aku udah banyak belajar gitu ya, banyak ketemu orang. Aku rasa aku akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Ya selama it can sustain my life, so why not? Oke, apalagi ya? Gitu aja kali ya. Yang pasti aku mau pulang nih ke Indonesia. And trying to also think about how can I contribute. Karena ya aku juga ngerasa bahwa ilmu yang aku pelajari kemarin, aku ingin share juga. Meskipun mungkin kalau tidak bisa melalui universitas gitu, aku akan mencoba dengan platform-platform yang lain gitu. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih nih. Karena kan di halaman acknowledgement ya, untuk di tesis aku kan itu agak terbatas ya. Paling yang pertama untuk supervisor pertama, kemudian supervisor kedua, kemudian scholarship institution, kemudian juga school staff, kayak misalnya ketua PGC yang banyak bantu aku. PGC ini Postgraduate Council. Di kampus aku tuh yang aku ngerasa bahwa orangnya memang helping banget. Kemudian juga lab members, kemudian teman-teman yang pernah kolaborasi sama aku untuk nulis paper, dan kemudian teman-teman in general, dan family yang pasti ya, family, suami, anak, orang tua. Itu yang aku sebutin. Tapi sebenarnya ada juga yang menurut aku perlu aku ucapkan terima kasih, yaitu orang-orang yang sudah memilih untuk menekan tombol follow atau memilih untuk stay di konten aku, untuk nonton konten aku sampai habis. Dan aku juga memang memulai perjalanan menjadi content creator ini kan during my PhD. Jadi I also want to thank you guys. Terima kasih banyak sudah mendukung konten-konten aku. Terima kasih sudah menonton konten aku. Terima kasih sudah nge-like, sudah share, sudah comment gitu. Terutama orang-orang yang emang nggak kenal sama aku tapi selalu kasih komen yang mendukung. Oh my god, you have such a wonderful heart. Terima kasih. Aku suka terharu gitu sama orang-orang yang komen, ngasih dukungan, ngasih doa. Kemudian ada juga yang ngerasa konten-konten aku relate sama mereka. Ada juga yang pernah ngerasa terbantu dengan konten aku, entah itu sekedar aku ngelucu atau ngasih semangat gitu. Kemudian mereka balik lagi ketika sudah lulus dan say thank you to me, bilang terima kasih ya ibu udah ngasih motivasi selama aku kuliah dan segala macam. Oh my god. Aku juga berterima kasih kepada kalian semua. Semoga setelah PhD ini aku nggak berhenti berkarya, kalian juga, dan aku tetap bisa menghibur kalian melalui konten-konten. Aku tetap bisa memberikan konten-konten yang berfaedah untuk kalian. Yeah, we'll see. I'm looking forward to see my own future. Alright, kayaknya gitu aja dulu. Aku juga bingung mau ngomong apa lagi. Terima kasih semuanya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.